Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Laili Widianti, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Nunukan Selatan. Kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Pada jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.2, saya menggunakan model 4F, yaitu Facts, Feelings, Findings, dan Futures. Yang pertama adalah Facts atau peristiwa. Rangkaian kegiatan pembelajaran paket modul 1.2 program pendidikan guru penggerak dimulai pada tanggal 1 April 2024, yaitu mulai dari diri, yang dilaksanakan secara mandiri. Pada kegiatan mulai dari diri, kami diminta menggambarkan trapesium usia masing-masing untuk merefleksikan diri serta memahami nilai dan peran yang selama ini telah dimiliki. Kegiatan selanjutnya adalah eksplorasi konsep yang dilakukan mulai tanggal 1 sampai 3 April 2024. Yang saya lakukan secara mandiri dengan mempelajari 22 halaman tentang nilai kemanusiaan, yaitu bagaimana manusia tergerak, bagaimana manusia merdeka bergerak, dan bagaimana menggerakkan manusia dengan menuntun kekuatan kodrat manusia. Terdapat 3 tugas dalam eksplorasi konsep, antara lain bagaimana kami memahami cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, serta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Selain hal tersebut, kami juga mempelajari tentang nilai yang dikuatkan setelah memahami teori pilihan dan motivasi intrinsik, serta tindakan spesifik yang dapat dilakukan untuk menguatkannya. Tugas terakhir pada eksplorasi konsep adalah mengaitkan antara diagram identitas gunung es dengan penumbuhan profil pelajar Pancasila, serta konsekuensi logis pada peran kami sebagai guru penggerak dalam transformasi pendidikan. Pada tanggal 4 April 2024, kami mengikuti pertemuan virtual Ruang Kolaborasi kelas 10.2 melalui Google Meet mulai pukul 13 sampai 15.15 waktu Indonesia Tengah. Pada kegiatan ini, kami dibagi menjadi 3 kelompok dengan masing-masing kelompok membuat rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai anggota kelompok. Selain itu, kami juga membuat surat terima kasih dan apresiatif pada rekan lain dan mengirimkannya melalui aplikasi pesan singkat. Hubungan dengan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah mulai tanggal 5 sampai 16 April 2024 tidak ada jadwal kegiatan berlangsung. Kegiatan kelas 10.2 kembali dimulai pada tanggal 17 April 2024 pukul 15.45 sampai 18.10 waktu Indonesia Tengah melalui pertemuan virtual Ruang Kolaborasi berupa kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok tentang rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai anggota kelompok dan ditanggapi oleh kelompok lain. Selain bertatap muka secara virtual, kami juga saling berdiskusi dan menanggapi melalui forum LMS. Kegiatan berlanjut tanggal 18 sampai 19 April 2024 berupa demonstrasi kontekstual melalui pembuatan karya yang dapat menggambarkan diri guru penggerak di masa depan. Pembuatan jurnal refleksi dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu tanggal 20 April 2024. Pada saat pembuatan jurnal ini, masih ada kegiatan yang belum terlaksana, antara lain elaborasi pemahaman, yaitu di tanggal 22 sampai 23 April 2024 melalui pertemuan virtual dengan instruktur untuk membahas tentang ragam praktik baik yang bisa dilakukan terkait penumbuhan nilai dalam diri seseorang.
Kemudian untuk koneksi antar materi dengan melakukan refleksi model 4P untuk menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, dan aktivitas terakhir berupa aksi nyata pada tanggal 24 April 2024 berupa dokumentasi rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran mereka sebagai guru penggerak. F yang kedua adalah feelings atau perasaan. Perasaan yang muncul pertama adalah rasa syukur yang luar biasa, karena hingga saat ini saya masih dapat mengikuti pelaksanaan program pendidikan guru penggerak dengan baik. Melalui modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya merasa bahagia mendapatkan banyak hal, antara lain lebih mengetahui, memahami, serta menguatkan nilai yang ada pada diri saya sehingga dapat mengoptimalkan peran saya sebagai guru penggerak dalam rangka transformasi pendidikan. Melalui diskusi dengan CGP yang lain maupun penguatan dan motivasi dari fasilitator dan pengajar praktek membuat saya merasa lebih bersemangat untuk terus belajar dari pengalaman dan ide-ide hebat yang mereka bagikan. Hal itu juga menumbuhkan kesadaran pada diri saya untuk mau berubah dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang terus tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih positif. F yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Selama mengikuti program pendidikan guru penggerak, selama hampir 1 bulan, banyak pembelajaran yang saya dapatkan baik melalui LMS, diskusi secara virtual, maupun tugas-tugas lainnya yang dibuat menggunakan alur Merdeka. Seluruh rangkaian PGP selama 4 minggu berjalan yang saya ikuti ini membuat saya lebih mengenal nilai dan peran diri saya selama ini, serta nilai yang perlu saya tingkatkan kembali. Nilai dan peran guru penggerak bukan hanya teori semata, namun harus terus ditumbuh kembangkan, direfleksikan, serta diaplikasikan dengan baik, sehingga guru penggerak nantinya tidak hanya status, tetapi dapat tercermin pada nilai sikap dan etos kerja dalam aktivitasnya di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah memahami lebih dalam tentang nilai guru penggerak yang terdiri atas 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Selain itu, saya juga mempelajari tentang bagaimana mengoptimalkan peran sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, pendorong kolaborasi, penggerak komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menjadi coach bagi rekan guru. Pada modul 1.2, saya juga mendapatkan pemahaman baru tentang nilai kemanusiaan, yaitu bagaimana manusia tergerak, bagaimana manusia bergerak, dan bagaimana menggerakkan manusia dengan menuntun kekuatan kodrat manusia. Manusia tergerak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan cara kerja otak yang meliputi sistem berpikir cepat maupun lambat. Yang kedua, 5 kebutuhan dasar manusia yang terdiri atas kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang ketiga, tahap tumbuh kembang manusia menurut Ki Hajar Dewantoro berupa wiraga dan wirama. Dan yang terakhir adalah tahap perkembangan psikososial. Manusia tergerak tergantung dari bagaimana selama ini dia hidup, tumbuh, dan berkembang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakatnya. Selain itu, manusia tergerak juga dapat diperoleh dari kematangan emosional, spiritual, intelektual, maupun pertumbuhan fisik dan faktor usianya.
Manusia merdeka bergerak, artinya mereka yang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dengan penuh kesadaran tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, serta siap dengan segala konsekuensi dari setiap keputusan yang telah dipilihnya. Kemampuan ini lahir dari motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, karena manusia merdeka menyadari sepenuhnya bahwa pengaruh eksternal yang ada bukan menjadi pengendali dirinya. Dan yang terakhir, bagaimana menggerakkan manusia, yaitu dengan menuntun kekuatan kodrat didasarkan pada pembentukan nilai-nilai yang dimiliki dan terus ditumbuh kembangkan. Pembentukan nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang dipengaruhi oleh di mana dia tumbuh dan berkembang. Pondasi dasar yang sangat berpengaruh adalah bagaimana nilai-nilai yang ditumbuhkan selama ini di lingkungan keluarganya. Selain itu, juga dengan siapa seseorang berteman, karena lingkungan pertemanan cepat atau lambat dapat memberikan pengaruh pula terhadap karakter dan nilai seseorang. Lingkungan sekolah dan masyarakat juga mengambil peran penting dalam pembentukan nilai dan kebiasaan yang melekat pada diri seseorang. Oleh karena itu, perlu kerjasama dan kolaborasi yang baik antara keluarga, sekolah, maupun masyarakat dalam upaya menuntun kekuatan kodrat pada diri seseorang. F yang terakhir adalah future atau penerapan. Setelah mempelajari modul 1.2, saya harus lebih mengenal dan terus berupaya untuk menguatkan nilai diri. Dengan mengenal kekuatan nilai yang ada pada diri sendiri, seperti keberpihakan pada murid, mendorong saya untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Dengan cara menuntun kodrat yang ada pada diri murid sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua adalah dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif dan variatif. Saya perlu terus mengembangkan pembelajaran yang berbasis IT, baik melalui pendekatan, metode, maupun media yang relevan. Saya sebagai pendidik harus terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dengan aktif mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri, baik online maupun offline, agar dapat menerapkan model maupun media pembelajaran yang inovatif dan variatif. Melalui model dan media pembelajaran yang inovatif dan variatif, diharapkan mampu membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Penerapan selanjutnya yaitu dengan terus berkolaborasi dan menjaga hubungan baik melalui komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Mendorong kolaborasi antar guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat juga perlu ditumbuh kembangkan di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Cara penerapan yang keempat adalah dengan konsisten merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi, baik pada diri sendiri maupun orang lain, sebagai upaya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara komprehensif di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah menumbuh kembangkan kemandirian melalui semangat untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas pribadi secara positif, melalui upaya pengembangan diri dan aksi perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui jurnal 2 minggu ini diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh rangkaian proses dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang sedang saya ikuti. Semoga jurnal refleksi 2 mingguan ini juga dapat bermanfaat untuk orang lain. Berikut dokumentasi kegiatan selama mempelajari modul 1.2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.